Menikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam agama Islam, apabila ingin menikahi perempuan, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan untuk menikahi seorang perempuan tersebut. Mau tahu kelanjutannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas inilah 6 jenis perempuan yang harus dipertimbangkan untuk dinikahi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang perempuan dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih perempuan yang taat agamanya. Niscaya kamu akan beruntung. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan 6 sifat wanita muslimah yang harus dijauhi. Sebagian orang Arab berkata, janganlah menikahi 6 ciri wanita berikut ini. Pertama, al-annanah. Kedua, al-mananah. Ketiga, al-hannanah. Keempat, al-haddaqoh. Kelima, al-barokoh. Dan yang terakhir keenam adalah asyadakoh. Berikut ini penjelasannya. Pertama, al-annanah. Dia adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Menikahi wanita tipe ini membuat suami sulit mencapai sakinah dalam keluarga. Sebab mengeluh tidak akan mendatangkan solusi apapun. Dia justru bisa menguras emosi suami. Sedangkan mengadu sering merusak hubungan baik dengan sesama kerabat maupun sahabat. Apalagi jika yang suka diadukan istri adalah orang tua suami. Kedua, al-mananah. Dia adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Dia berkata, aku sudah melakukan ini dan itu karenamu. Menikahi wanita tipe ini membuat seorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika dia berbeda pendapat dengan istrinya, sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya. Apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah dari istrinya. Selain itu, mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama. Namun, perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Ketiga, al-hannanah. Dia adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang pada masa lalu. Jika dia janda, dia akan membangga-banggakan mantan suaminya. Jika dia belum pernah menikah sebelumnya, mungkin dia membangga-banggakan ayahnya dan membandingkan dengan suaminya. Bahkan mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suami. Lebih parah lagi, kalau ternyata dia pernah pacaran sebelum menikah dan membangga-banggakan pacarnya di hadapan suami. Astagfirullah. Keempat, al-hadaqoh.
Dia adalah wanita yang keinginan berbelanjanya besar, mudah tertarik dengan suatu barang atau produk, dan suka meminta suami membelikan. Bisa dikatakan boros dan konsumtif. Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, wanita tipe ini menguras kantong suami. Meskipun suaminya orang kaya, boros tetap tidak baik dan tidak disukai agama. Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin. Betapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan haram karena permintaan istri yang berlebihan. Kelima, al-barakoh. Imam Al-Ghazali menjelaskan ada dua makna al-barakoh. Pertama, dia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari. Meskipun demi tampil menawan di hadapan suami, berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan. Berlebihan dalam belanja kosmetik dan berlebihan dalam memanfaat waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya. Apalagi jika niatnya bukan untuk suami. Kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung diri sendirian. Dengan kata lain, dia adalah tipe pemurung. Bagaimana keluarga bisa sakinah mawadah warohmah kalau sang istri suka berbuat demikian? Dan yang terakhir, keenam, asyadakoh. Secara bahasa, artinya lebar sudut mulutnya. Dia adalah tipe wanita yang nyinyir dan banyak bicara. Dalam hadis disebutkan, Allah SWT membenci orang sarsarin atau banyak cakap, mutasyadakin atau banyak bicara. Hampir setiap hal dikomentari dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat. Ada hal yang wajar saja dikomentari negatif, apalagi jika ada kesalahan. Menikahi wanita tipe ini sulit bagi suami menemukan kedamaian karena semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar nyinyir sang istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis riwayat Ahmad dan Nasai yang artinya, sebaik-baik perempuan adalah yang menyayangkan suami apabila ia melihatnya, menaati apabila suami menyuruhnya, dan tidak menyelisihi atas diri dan hartanya dengan apa yang tidak disukai suaminya. Itulah tadi ringkasan mengenai 6 jenis perempuan yang harus dihindari untuk dinikahi. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.